Halo kawan, ini nih saya mau kasih tahu nih, jangan pernah melupakan mereka yang pernah menolongmu, walau saat ini kamu sudah merasa mampu, kamu bisa mandiri gitu. Kamu tahu namanya jembatan? Itu tuh yang biasa untuk orang nyebrang gitu ya. Ini ada jembatan hidup. Saat kita sampai di seberang kesuksesan, jangan pernah membakar jembatan yang kita lewati untuk sampai ke sana. Karena hidup itu dinamis, terus bergerak hidup itu. Kita tidak pernah tahu kapan kita harus berjalan mundur atau kita memerlukan lagi jembatan itu. Aku mau bilang gini, ketika seseorang baru bisa menghasilkan uang, mereka sering lupa bahwa kemandirian mereka hari ini itu adalah hasil investasi kebaikan orang lain di masa lalu. Putusnya jembatan komunikasi bukan hanya bentuk ketidakpedulian sebenarnya, tetapi itu tanda apa? Betapa rapuhnya karakter orang itu. Uang bisa dicari, mentor yang bisa berhubungan, berkomunikasi tulus, itu sulit. Penolong yang tidak ada udang di balik batu, kata orang itu ya, atau orang tua yang mendoakan kita dari titik nol, itu tidak ada duanya, tidak dapat dibeli di pasar manapun itu. Artinya, saya mau kasih tahu bahwa ketika kamu memutuskan komunikasi setelah kamu sukses, maka secara psikologi kamu sedang menghapus sejarah hidupmu sendiri. Jadi kita itu apa ya? Ingin merasa bahwa kesuksesan kita itu 100% hasil dari keringat kita sendiri, tanpa ada yang menolong kita. Jangan kita membakar jembatan yang sedang menjebak diri kita sendiri. Uang dan posisi kita hari ini bisa hilang, dalam satu malam bisa hilang. Tetapi ketulusan orang yang menolong kita dari nol, itu tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Begitu. Jadi dengar, bisnis, pekerjaan, hubungan asmara dengan pacar, doi kita, itu penuh dengan ketidakpastian itu. Hari ini kamu merasa kuat karena memegang uang banyak, punya pacar, kamu punya orang yang dapat diandalkan, kedudukan. Tapi ingat, di atas langit itu biasanya masih ada langit. Ketika kamu ditipu, kamu dikhianati oleh lingkaran kamu yang baru itu, termasuk oleh pacar doimu itu, satu-satunya orang yang tidak akan menertawakan kamu itu adalah apa? Orang yang menolong kamu dari sejak awal. Jadi jangan sampai kamu baru sadar ketika jembatan komunikasi itu sudah benar-benar hilang dan benar-benar terputus. Ingat kawan, penolong kita pertama itu adalah jaring pengaman. Seperti jaring pengaman mengamankan emosi kita dan mengamankan juga iman kita atau rohani kita, supaya kita tidak terjatuh dari tebing dan kita celaka. Saya ingat itu Alkitab mengingatkan ada kisah anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ketika si anak memegang banyak uang, dia merasa hebat, dia pergi menjauh dan memutuskan komunikasi dengan ayahnya demi lingkaran baru dan kesenangan baru dia itu. Tetapi dengar kawan, ketika uangnya habis dalam semalam, lingkaran barunya itu lenyap, meninggalkan dia sendirian di kandang babi. Satu-satunya tempat aman yang masih tersisa untuk dia bisa pulang itu hanyalah ayahnya. Ayahnya itu adalah orang yang mengasihi dia dari titik nol. Jadi jangan sampai kamu dan saya seperti anak yang hilang itu, yang hancur lebur total dulu, baru sadar fungsi sebuah jembatan. Ayo jaga terus komunikasi kita. Jangan kita pernah putuskan komunikasi dengan orang-orang yang pernah menolong kita. Shalom.